Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Pak. Eh, Siang, Pak. sudah dipersiapkan untuk bahan-bahannya yang diperlukan. Kulit, imitasi, terus pen silver ya. Udah siap? Nah, sebelum kita menggambar atau pola, kita lihat dulu polanya. Untuk yang saya praktekkan, untuk sekarang, kita polanya di bahan kulit ya. Jadi, untuk tekstur bahan kulit itu kan antara samping kiri, samping kanan atau eh, dari bawah, atas, samping-samping itu kan beda-beda arah mulurnya. Perlu diketahui ya, kecuali untuk yang bahan imitasi. Jadi arah mulurnya kalau arah mulurnya ke sini, jadi ke sini terus. Nggak bisa kalau kulit sapi ada yang ke sini, terus arahnya ke samping, ke belakang, maupun ke samping sini ya. Jadi kita lihat dulu arah eh, mulurnya. Yang kita pakai untuk praktek ini, ini kita pakai kulit. Nah, ini arah tegangnya itu ke depan ya. Kalau arah mulurnya ke samping sini. Perlu diingat, arah tegangnya ke sini, sini sampai sini ya, arah tegangnya. Jadi sebelum kita marking atau pola, Pak, gambarnya putus-putus, Pak. gambarnya putus-putus. Ya, bentar ya, Bu. Iya. Nah, di sini yang saya contohkan itu untuk kulit ya. Kita pola atau marking di kulit. Nah, ini arah tegangnya ada di posisi gini. Ini tegang. Di sini tegang ya. Ini arah tegangnya. Kalau kita nanti kebalik polanya, hasilnya di uppernya nanti nggak sesuai yang kita inginkan atau kita gambar tadi, kita desain. Nah, jadi kita tarik kayak gini. Ini tegang apa mulur? Nah, ini kan arah ke sini kan mulur. Bisa dilihat Bapak Ibu, Pak, maaf, gambarnya putus-putus. gambarnya putus-putus. Oh, di sini lancar ini, Bu. Sinyalnya mungkin, Pak. Apa dari video sinyalnya kali? Ya, Iya, gambarnya itu mungkin. stop, 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 nyambung lagi gitu, Pak. Oh, stop Nggak nyambung lancar lagi. kayak di wajah Bapak gitu. Coba kameranya dibalikin, Pak, kayak Bu Lupita kemarin. Ya, bentar Pak ya. Sini, sini, sini. Sini. Oh, di setting nomor mesin itu bagus. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Saya ambilin kamera yang satunya. Baik, Pak. Biar enjoy. Kalau kamera ini kurang jelas atau gimana, Pak? Jelas, tapi putus-putus. Oh, Step, putus. step, step gitu. Ya, siap. Jadi.
Bahannya pakai kulit semua atau pakai kain? Kalau pakai kain perlu dikasih ini ya backing ya. Coba ditanyain Pak. Kalau ini masih putus-putus Bapak, Ibu.
Masih, Pak. Udah, ya. Udah mending sih Mas, cuman masih agak. Coba Iya, kalau geraknya Pak. pelan-pelan deh, Pak. Mending tapi masih agak putus-putus. Oke. Terlalu besar Kalau resolusinya. Iya, gue harus matikan aja. lanjut aja. Bisa kita lanjut gimana, Bapak Ibu? Iya lanjut aja Pak. Ya, lanjut aja, Pak. Ya, kita lanjut dulu aja ya, pelan-pelan ya. Oke, kita tadi baru menentukan arah mulur dan arah tegang ya. Kalau di sepatu, karena ini kan ditarik kan, jadi ini posisinya untuk arah tegangnya ke sini. Untuk arah mulurnya jadi ke samping ya. Nah, kebetulan di kulit ini kalau kita tarik gini, ini kan mulur. Terus kita tarik gini, tegang. Nah, jadi posisinya kita polanya kayak gini ya. Nggak boleh kayak gini ya. Jadi posisinya harus tegak gini, sesuai dengan Kaca. Gimana? Tempat ikan itu banyak. Ini ada berapa kok di luar nih? Banyak. Oh, iya, iya. sesuai dengan arahnya ya. Terus yang kita jadi pola ini kan ada bagian dalam in atau out ya. Kalau ada tandanya kayak gini, ini berarti in. Kalau nggak ada tandanya, itu berarti out. Nah, kita bikin kanan apa kiri? Kalau saya pengen coba bikin kanannya ya, berarti ini saya balik. Nah, tanda innya itu ada di sebelah kiri. Nah, kita coba, kita pola. Nah, ini kelihatan nggak, Bapak Ibu? Oh, unjukin. Unjukin Erwin deh. Nggak ada. Ada. Tapi kelantar. Kan Erwin. Ada kembalinya Erwin. Kenapa ini kau? Tiga berarti ya. Dua ikut, Tang. Kau dengar aku ya. Kau berikan Erwin sih kok. Iya, tapi kalau yang tarik pula dulu teh. Kan gas. Iya, kau ngantar. Nggak tahu, kau ngantar. Nggak tahu. Kayak istrinya. Nah, untuk olah, kita olah dulu di bagian luar ya, dulu ya. Kalau sudah bagian luar, terus kita lanjutkan ke bagian yang dalam. Nah, kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Untuk pola frame-nya, upper. Ini untuk bagian kanan ya. Kalau posisi kita kayak gini, cekungan atau cengkoakannya ada di sebelah kiri. Ini pola upper bagian kanan. Kalau kita balik, nah cengkoakannya ada di sini. Ini bagian kiri ya. Dan terus kita bagian strap. Kalau bagian strap di sini untuk arahnya, di sini tegang ya. Ada kayak gini ini tegang. Posisi ini tegang. Jadi dilihat dulu kanan kirinya. Ini biasanya ini banyak itu pola ini atau nah, jadi paling ini karena nanti posisinya ada di sini ya. Nah, ini bisa ditaruh di tengah-tengah sini biar kulitnya irit ya. Kanan.
Terus kita ini bagian polyester yang satunya ya, yang itu ada bezelnya ya. Nah, contohnya ini untuk bezelnya. Nah, gitu. Ini juga sama arah tegangnya. Ya. Dia itu juga sendiri ya. Pak, maaf, ini kayaknya suaranya kurang jelas ya. Entah bocor atau gimana nih. Oh iya. Oke, kita lanjut, kita pola dulu. Ini posisi. Kalau ini posisinya ada di sini. Pak, maaf suaranya ada double, Pak. Gimana, Pak? Oh ya, benar. Dari mikrofon dulu. Kamarnya. Halo Bapak, oh, jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Sudah, Pak. Kita lanjut ya. Pak, maaf bisa tolong diulangi gak ya? Diulangi dari yang mana Bu? Awal atau gimana? Iya, boleh, Pak. Soalnya tadi suaranya ngegema. Oh iya. Jadi kita sebelum pola atau ngemal ya, kita pastikan dulu Bu arah tegang atau arah mulurnya kulit. Kalau kita pakai bahan kulit maupun mitasi ya. Untuk mitasi kan mudah. Untuk mitasi kalau arahnya ke sini tegang, ke sini semua. Kalau ke sini itu ke sini semua jadi gitu. Tapi kalau kulit itu kan macam-macam. Antara sini beda, di sebelah sini juga beda. Ya. Jadi untuk upper itu arah tegangnya ke depan, posisinya kayak gini. Ini arah tegangnya. Untuk arah mulurnya ke samping. Gimana Bu? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk komponen yang kita ini gambar, ini posisinya ada di sini nantinya. Bekel, bekelnya bisa. Untuk arah tegangnya sama kan di sini kan? Kita coba tegang. Ini yang untuk kulit ya. Jadi untuk kulit bahannya ada berapa? Satu, dua, tiga, ada 3 macam ya. Untuk strap 2, terus sama femnya, pola fem. Nah, ini langsung kita potong sebelum kita pola untuk pola bahan ininya.
liningnya ya. Nah, untuk cara memotongnya, di sini kalau kita motongnya kayak gini, ini kurang betul sih, Bapak ya. Jadi kita ambil dalamnya, di dalam pen silvernya ya, posisinya ya. Nah, posisinya kayak gini. Jadi pen silvernya harus hilang. Posisinya kayak gini. Pak, izin interupsi, Pak. Ya, Ini kan bahan yang diberikan dari BPT ini sama ya ukurannya ya. Tapi kayaknya cukupnya cuman untuk sebelah aja kan Pak ya berarti? itu kemarin pas pembagian kayaknya cukup deh, Pak. Cukup ya? Untuk dipasang ya Apa cukup. nggak mungkin saya karena saya pesennya 41 mungkin kayaknya kurang cukup ini. Coba di itu lagi, Pak, apa? Eh dibolak-balik sama ini. Karena kan bentuknya macam-macam, ada yang kotak, ada yang panjang gitu. Betul Kemarin betul. motong Nah, kulitnya. Nah, coba lagi dipasin dulu ya. kalau punya saya ini tuh Pak. Tuh ini aja yang kanan cuma segede gini. Nah, Kelihatan nggak itu Pak ya? iya kelihatan. Jadi gini, itu dibalik. Nah, posisinya kan gini, normalnya. Nah, terus Betul ya. dibalik gini. Jadi gini. Nah, bolak-balik itu pas kayaknya. Coba. Oh yang lainnya nggak usah pakai kulit soalnya ya? Yang lainnya Lain, bisa diselipin pakai kulit, bisa enggak gitu. ya maksudnya untuk lining lain nggak pakai bahan yang Oh ini ya? iya, enggak pakai bahan yang itu untuk Oh oke liningnya. oke oke. Oke oke paham paham Pak paham Pak. Iya Cukup iya, berarti cukup. Ya, makasih Pak. ya sama-sama. Kita lanjut motong ya, yang untuk kulit, untuk bahan kulitnya, untuk bahan upper. Untuk bahan, silakan Bapak Ibu boleh dikombinasi, entah itu strapnya dari kulit, entah itu femnya dari kain ataupun tenun, itu silakan, atau juga dari imitasi, nah, silakan bisa dikombinasi. Jangan lupa kalau ada tanda cekungan atau cengkoakan,
gunting juga ya, biar tahu arah kanan kirinya. Nah, ini untuk bahan uppernya. Gimana? Jelas suaranya? Jelas, sekarang jelas, Pak. Oke, untuk bahan kulitnya ada 3 komponen saja. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke berikutnya. Untuk pemotongan lining, pola lining terus pemotongannya. Pak, ini untuk ngegambar polanya langsung sepasang atau sebelah dulu ya? Eh, kita pakai sebelah dulu aja, Bu. Kalau sepasang nanti di samping kelamaan, nanti juga waktunya nggak cukup. Jadi Oke, kita Pak. istilahnya ini trial dulu. Boleh pakai bahan selain kulit ya, yang kita berikan ya. Jadi boleh pakai imitasi dulu, ataupun kulit langsung juga boleh. Ataupun dari kain juga bisa. Untuk arah tegang sama mulurnya, untuk kain sama imitasi itu hampir sama. Cuman kain itu lebih molor, jadi lebih sulit cari arah tegangnya. Jadi makanya kenapa bahan kain itu harus di backup sama imitasi yang blue ataupun sama spon Eva itu yang ukuran 1 mili sampai ketebalannya 1,5 mili. Untuk jadi sepatu, kalau polanya persis sama kayak Mbak Lupita tadi, kurang
lebih ada 5 komponen ya. Jadi liningnya ada 2, bis sama bahan uppernya 3. Oke, sambil dilanjut. Udah semua belum? Belum Pak, masih motong. Oh, masih motong ya udah, kita tunggu aja Bu ya. Sambil kita lanjut ya. Ini untuk uppernya. Nah, kita sekarang motong lining, pola lining. Coba diperhatikan dulu Bapak Ibu untuk cara motong liningnya itu berbalik sama motong uppernya ya. Jadi arah mulurnya itu beda, kebalikannya. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Untuk arah tegang di lining, ini posisi arah tegangnya ada di sini. Jadi posisinya ada menyamping, ini arah tegangnya. Beda sama yang bahan kulit upper tadi ya. Ini arah tegangnya di sini. Untuk arah mulurnya kebalikannya ya. Jadi ke atas sama ke bawah. Ini arah mulur. Nah, jadi posisinya kayak gini. Kita cari dulu arah mulur sama arah tegangnya. Mulurnya ke sini. Nah, jadi posisinya arahnya ke sini. Kita gambar. Di sini juga ini arah mulur. Ini arah mulur. Nah, di sini arah tegangnya.
Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mas, mau tanya Mas, kalau Ya, bahan Merimes itu gimana Mas? Potongnya Mas? kalau bahan merimes sama, Pak, Oh sama untuk ya? motongnya. Ya, di situ Oh, kan juga ada arah tegang, arah mulurnya kan. sama Mas menurutnya Mas. Ya, jadi dilihat seratnya, Pak. Jadi kita usahakan, kita kira-kira, Pak. Kalau kita kayak gini nariknya, posisinya keras, ya otomatis sama mulurnya. Tapi kita rasakan pelan-pelan dulu. Itu pasti ada. Karena kan di merimes itu lapisannya kan ada spon, terus di bawahnya itu kan ada kayak serat kain gitu kan, Pak. Benang kan. Jadi mulurnya tadi kemana Mas? Mulurnya ke samping, kalau lining, kalau kalau lining Kal- ke samping atau ke depan Mas? Kalau lining ya, kalau Iya. lining itu molornya ke sini ke depan. Oh ke depan. Ya, ke depan. Jadi Oh. kebalikannya kulit. Sorry, maksudnya untuk upper ya, upper kulit Iya. ataupun mid itu kebalikannya untuk polanya atau ngemalnya lining. Nah ini tegang, arah tegang ya, sini ya, arah tegang. Nah untuk arahnya sini, ini mulur. Sorry Pak. Di sini mulur Pak, mulur di sini tegang. Nah, arahnya ini Pak ya. Sorry tadi, jadi kayak yang di upper tadi. Ini mulur, kalau di sini mulur Pak. Nah, ini agak tegang. Jadi sini tegang, nah di sini mulur. Jadi jangan sampai kebalik. Nanti yang jadi sulit pas assemblingnya nanti. Kalau untuk yang pola quarternya gimana Pak tadi? Apa Bu? Untuk yang pola quarternya yang mulur sama yang tegangnya di mana ya Pak? Oh yang ini, nah, quarter. Ini sama, kalau yang ini arah sini itu mulur. Ini mulur Bu. Kalau arah sini, ini tegang. Udah sampai mana kalau boleh tahu Bapak Ibu? Oke ya, kita lanjutkan sambil kita potong gitu.
Nah, ini ada 5 komponen ya. Ada 5 komponen, yang 2 lining, yang 3 untuk upper. Ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan yang berikutnya? Pak, kalau di situ itu liningnya bahannya apa ya, Pak ya? Kalau di sini kulit domba, Pak. Oh, pakai kulit. Iya, pakai kulit. Ini mungkin nggak cocok ya. Saya cuma ada kulit apa, kain lining buat tas gitu, Pak. Sementara nggak apa-apa ya. Oh, sementara nggak apa-apa, kan untuk trial juga. Nah, Iya, iya, nanti iya. pas nggak polanya itu. Jadi nggak apa-apa Kalau untuk, iya gimana Pak? untuk kolarnya tadi apa, Mas? Polar. Ya, Iya. polarnya masih belum Pak. Belum kita Oh, pola. belum ya. Oh, Kalau ini siap-siap. pakai spon. Yang ini kan, kalau nggak salah. Iya, iya. Ya, ini nanti kita pakai spon, pakai Eva boleh, pakai spon hati boleh. Oh iya, siap, Mas. Ya. Atau Pak, saya nggak mau pakai minta juga nggak ini Pak. apa-apa. Pak, untuk tegangan yang strap Pak, boleh diulang? Ya, boleh. Untuk tegangan yang strap, biar itu dia pas ditarik-tarik gini nggak molor ya. Nah, posisinya kayak gini tegangnya. Betul Pak. Nah, ini tegang. Kalau kebalik, dia nanti mudah ditarik-tarik gininya. Itu untuk cleaning atau untuk strap Pak? Strap ya? Iya, ini untuk strap. Kalau lining sih, kalau kita produksi banyak sih kita buat pola, nggak apa-apa. Tapi nanti ini kita coba pakai sisa-sisa bahan gitu, tinggal tempelkan gitu aja. Kalau Oke ini Pak. untuk ininya, untuk uppernya. Yang kita potong atau yang mau kita rakit, ya, ini ada 6 dulu. Sorry, 5. Nah, nanti kita pakai sisa-sisa kulit ya. Nah, mungkin kayak gini, ini pasti bisa dibuat ini polanya. Nah, biar irit. Untuk proses berikutnya kita akan seset ya atau skiving. Jadi kita seset kulit yang bagian untuk jahit back seam, jahit bagian belakang sini. Nah, ini perlu kita seset dulu ya sebelum kita jahit nanti back seamnya ini. Terus sama back seam untuk lining ininya stick balik. Nah, itu juga kita seset sama ininya yang untuk kita folding atau kita lipat. Nah, nanti di sini juga sama, ada lipatan juga, ya. Di sini juga ada lipatan juga, nanti kita seset. Di tempat Bapak Ibu sudah ada mesin scaving atau mesin sesetnya atau belum? Belum. Nah, nanti kita nggak Belum, apa-apa Pak. cara pakai. Kalau pakai pangot, jujur aja saya masih belum ini ya, belum lancar karena terbiasa pakai mesin ya.
Ini kita nanti pas nyeset bagian kulit, kita praktekkan atau gimana itu, Bapak Ibu? Atau kita langsung tunjukin, oh ini yang sudah diseset gitu. Atau Boleh kita Pak praktekkan ke dipraktekkan. mesinnya? Praktekkan Praktekin ke aja Pak, mesinnya ya? biar tahu Oke, Pak. siap. Ya. Oke, siap. Jadi mana aja ya yang diseset ya? Untuk kerjaannya Bapak Ibu udah sampai mana? Udah semua, Pak. Sudah semua? Berarti boleh kita lanjut untuk prosesnya selanjutnya ya. Berarti kita seset dulu ya sekarang ya, sebelum kita folding atau ngelipet. Please. Hmm. Nah, Gimana Bapak Ibu udah kelihatan? Ini Oke, proses Mas. Kelihatan. sebelum kita seset, kita coba dulu di bahan ininya ya, di bahan sisa-sisa potongan tadi ya, seberapa lebarnya atau seberapa tipisnya. Kelihatan nggak? Nah, kalau ini lebarnya kurang lebih 8 mili ya. Untuk tipisnya masih kurang tipis. Nah, berarti ini kita putar ke kiri ya. Kalau untuk ke kiri kita tipiskan. Semakin tipis kalau kita putar ke kiri. Nah, ini untuk lipatan ya. Jadi nanti kayak gini, kenapa tadi untuk lipatan ditambahin 4 mili? Karena posisinya kayak gini nantinya. Separuhnya ya. Nah, posisinya kayak gini nanti. Oke. Untuk bagian yang diseset, ini belakang ya. Kan Oh, bagian oke. sim, terus bagian yang atas sampai sini ya. Nanti kita seset semua. Nah, cara nyesetnya kayak gini. Kayak kita menjahit Bapak Ibu ya.
Nah, itu yang diseset untuk bahan upper farm-nya ya. Terus sama yang bagian strap, kita seset ini, yang bagian ini, atas dulu. Juga sama. Nah, itu bagian yang diseset untuk upper ya. Jadi strap 2 sama upper farm-nya. Nah, posisinya kayak gitu, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke tempatnya semula. Iya. Kamera iya. Pak, untuk Ya, farm gimana? untuk farm itu kan tadi waktu bikin pola atasnya dilebihin 4 mili ya. Iya, Ya, nah itu untuk disesetnya berapa mili, Pak? Kayaknya lebih 8 lebar. mili. Oh, 8 8 mili. mili. Ya, kalau Oh, kita set 4 mili, dia itu akan nggak rata posisi kulitnya oke oke oke. sama lipatan. Nah, kalau kita set 8 mili, otomatis 4 mili tambah 4 mili kan 8. Nah, 8 mili, Iya, jadi iya. rata nantinya. Jadi nanti dilipat ya yang sesetannya itu ya. Ya, dilipat ke dalam nantinya, Oke, Pak. Oke, Pak. biar rata nanti untuk pemasangan liningnya ya, untuk stek baliknya ya. Nah, ini yang posisinya di Kalau set. yang pecah pecah pola untuk yang two cap gimana, Pak? Yang tukep itu eh jadi posisinya tukep tadi ditambahin 4 mili apa enggak, Mbak? 8, Pak. Yang untuk tukepnya Yang depan ya. farmnya farm depannya jadi 8 tuh. Kan dipotong Ya, ada cap. Berarti yang di sisitnya yang luarnya ya berarti ya? ya, jadi saya gambar, Pak ya, Boleh, biar Pak. jelas ya. Tadi kurang lebihnya kayak gini ya. Ini gambar saya, mohon maaf agak jelek. Ya enggak agak sih ya, jelek ya. Jadi jadi kayak gini. Ini tadi yang sebelah sini, ini kan ditambah 8 mili. Kalau yang ini tadi posisinya ditambah 4 mili kan? Betul nggak, Pak? Oh, nggak ditambah 4 mili, Pak. Tetap aja. Oh, tetap. Berarti kalau tetap dia nggak pakai lipatan tapi potong pas. Potong pas ya masuknya ya. Ya, maksudnya itu potong pas tadi. Kalau yang sebelah sini, posisi yang sebelah sini ditambah 4 mili, karena untuk tuket depannya itu numpuk kan, Pak? Nah, numpuk di sini kan nanti. Betul. Nah, ini otomatis kan dia numpuk kan di sininya, ya. Di posisi ini kan numpuknya. Nah, itu Ya. ditambahi 8 mili, Pak. Itu diseset juga 8 mili. Cuman nyesetnya 8 mili sesuai, tapi jangan terlalu tipis, Pak. Nanti kalau di assembling atau di lasting itu bisa sobek. Oh iya, Pak. Ya, kurang lebih 3/4 atau setengahnya lah, Pak. Pokoknya lihat dulu konstruksinya kulitnya. Kulit itu kan
Ada yang keras, ada yang agak lembek. Nah, itu dicoba dulu aja. Yang mana yang pasnya. Pokoknya separuhnya lah, kurang lebih separuh atau 3/4-nya. Tapi yang di sisitnya tuh yang bagian atasnya itu ya kan Pak ya? Yang bagian atasnya sini, Pak. Jangan yang di Bukan sebelah sininya ya. bawahnya ya. Ya, Enggak Pak. nanti sebelah tuh capnya, kalau di set itu pas dijahitnya jelek nanti, mengkerut. Karena kan Iya. tipis. Nah, itu. Kalau untuk capnya usahakan jangan diseset ya. Siap. Kecuali kalau yang mau di folding atau dilipat baru diseset tadi, yang ditambahin 4 mili. Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama. Gimana? Sudah diseset semua? Apa masih belum? Apa pengen Belum tahu Pak, cara masih manual. Oh, pakai manual Bu ya? Kalau Ya, pakai cutter bisa Bu, cuma agak lama sih. ya pakai cutter ini Pak. Oh ya, pelan-pelan aja Bu, hati-hati tangannya. Kalau kita pakai cutter sih bisa ya. Jadi, nah kayak gini posisinya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi kita kalau pakai cutter itu mainnya feeling aja ya. Ketebalannya seberapa, terus lebarnya berapa. Tapi kalau paling mudah kita gambar dulu di sininya. Semisal itu kita seset atau kita tipiskan 8 mili ya. Nah, kita gambar gini aja. Dulu, habis itu nah, kita seset gini. Usahakan cutternya dipanjangin gini ya. Nah, kayak gini. Jadi kita mainnya feeling aja kalau pakai cutter. Tapi udah terbiasa kalau pakai pangot atau pakai cutter udah terbiasa. Ya cepet juga sih. Nah, kayak gini.
Untuk hasil sesetnya berapa mili, Pak? Untuk hasil sesetnya itu 8 mili, Pak. Enggak, maksudnya sorry, ketebalannya, Pak. Ketebalannya kalau kita pakai lekukan atau backsim, ya itu setengahnya itu cukup. Setengahnya ya, setengah dari bahan aslinya gitu, Pak ya. Ya, betul. Kalau apa, kan itu nanti dilipat, itu jadinya datar sama-sama. Jadi nggak kelihatan untuk seset, diseset. Oke, oke, Jadi oke. pas dilipat itu ya. Kecuali Jadi untuk tumpukan ya, yang ada tukepnya tadi ya, ya cukup 3/4 lah dari kulitnya itu. Yang untuk tumpukan. Cepet mana? Iya, sambil. Mana Bapak Ibu? Sambil kita lanjutkan atau nunggu selesai dulu semuanya, baru kita lanjutkan. menurut saya lanjutin aja, Pak. Nyesetnya lama ini kalau manual. Oh, lama. Oke, siap. Yang habis diseset tadi, kita contohkan ini ya. Untuk setrapnya, ini kita pakai lem ya, kita lem. Itu bisa juga pakai latek ya. Kalau kita pakai lem, karena di sini lateknya sulit, Bapak Ibu. Ini kita lem yang diseset tadi, yang untuk lipatan. Nah, ini yang kita lem. Nah, untuk yang di sini, yang kita lem itu yang ini aja ya. Cukup U, yang U-nya aja. Tapi sebelum kita lem, nah di sini kalau kita lipat langsung kayak gini nanti posisinya akan kesulitan kan, cekung kan dia kan. Nah kita rusak atau kita garis ini separuh lebar sesetan. Nah, kurang lebih berapa? 4 mili tadi. Ini kita minikan dulu, biar nanti mudah ngelipetnya.
Bisa pakai gunting, bisa pakai cutter ya. Nah, ini kita oles lem. Nah, kenapa kita pakai botol cuka gini? Sama ini ada kainnya. Biar itu ngolesnya lebih merata ya. Kalau kita oles pakai kuas, itu lama dan hasilnya nanti kurang merata. Kecuali kalau kita ngelem di assemblingnya nanti boleh pakai kuas. Nah, ini nanti sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, selesai ngelem, kita lipat dulu sebelum kita jahit ya. Kita lipat dulu untuk bahan strapnya, yang strap panjang sama yang strap ada bezelnya, dan juga komponen VAM yang ada di depan ini kita lipat dulu sebelum kita lanjut ke proses berikutnya untuk penjahitan. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut untuk proses berikutnya. Apa kita tunggu dulu? Pak, kalau pakai kulit sintetis juga sama ya di lem? Kalau kulit sintetis lebih enakan pakai ini Bu, apa? Pakai apa Riz? Latek, ya sorry Bu, pakai latek. Kalau pakai lem itu biasanya kalau bahannya yang tipis, sintetis, itu melepuh Bu, nggak akan nempel dia. Kecuali pakai lem putih yang jenisnya PU. Oh iya ada Kalau Pak. pakai PU bisa Bu, itu lebih bagus daripada lem kuning. Kalau lem kuning nggak bakal nempel dia, karena nggak senyawa. Lebih baik pakai latek atau lem PU, itu yang bagus sih untuk lipatannya. Kalau pakai imitasi. Ini sambil kita lipat ya. Oke, nanti kita selesaikan sampai lipatan. Nah, ini cara ngelipatnya. Nah, ngelipatnya ini separuh ya, dari yang kita seset tadi. Nah, harusnya kayak gini. Kalau lurus enak, lebih mudah kalau lurus ya. Kalau sudah dilipat gini, kalau kayak gini terus dibalik. Nah, ini di gini. Sama bagian ini juga.
Nah, jadinya kayak gini ya Bapak Ibu ya, untuk lipatannya ya. Nah, posisinya nanti di mana? Nah, ini di sini nantinya. Ini yang satunya. Posisinya kayak gini. Nah, untuk bagian yang U yang ada di upper fan, nah, upper fan ini ya. Jadi ini yang bagian kita lem aja, yang kita lipat. Jadi posisinya kayak gini ya, yang ada tanda tadi, yang ke belakang itu nanti kita jahit ya. Jadi yang depan ini nanti kita potong pas nantinya. Kita potong, kita jahit dulu sama lining, kalau ada lebihnya lining baru kita potong. Kecuali untuk yang bagian
sini ya, sama sini, bagian belakang. Makanya kita lipat dulu. Jadi kayak gini untuk posisi lipatannya.
Bapak Ibu sudah sampai mana? Udah di folding atau dilipat? Apa masih dilem? Masih ini Pak, masih diseset manual dengan cutter. Oh, masih diseset manual dengan cutter. Oke. Ya, untuk hari ini kita proses prakteknya sampai sini dulu aja. Istilahnya kita folding aja. Nah, besok pagi kita melanjutkan untuk merakit uppernya ya, yang untuk dijahit ya. Jadi usahakan punya Bapak Ibu hari ini selesai untuk sampai folding kayak gini ya. Jadi sampai dilipat kayak gini. Diusahakan. Jadi untuk besok pagi kita rencananya kita lanjutin untuk merakit uppernya. Pas sudah selesai merakit uppernya, siangnya kita lasting atau assembling ya. Kalau bisa nanti hari Jumat atau Kamis sorenya kita tempel sul ya. Biar nanti atau hari Jumat paginya itu mungkin ada yang ditanyakan lebih detail ke Mbak Lubita, Mas Karis atau ke saya juga gitu. Kalau untuk nempel sol pakai ibon bisa nggak Pak? iPhone itu lem kuning ya? Iya, Bukan. lem kuning. Iya, lem kuning kan. Iya. Kalau kita ngomong bisa enggaknya itu tergantung bahan, Pak ya. Jadi kalau bahannya karet itu nggak bisa. Tapi cuma untuk bantuan saja itu bisa. Semisal kayak bahan kulit ya, yang untuk kita praktek ini itu bisa. Tetapi cuma bantuan aja. Sesudah tempel nanti sulnya itu dijahit memutar. Itu kan ada list ya Pak ya. Untuk Iya. jahitan kan. Nah itu bisa. Kalau untuk bantuan saja. Tetapi kalau untuk supaya kuat, nggak ada jahitannya, itu nggak bisa. Kalau untuk bantuan saja bisa. Oke. Harusnya pakai apa Pak? eh di lem itu ada dua ya, lem graph sama lem bio. Tapi ini untuk bahannya kan bahan kulit sama karet. Nah itu kita pakai lem graph, yang lem putih ya, yang warnanya Graf. putih. Iya, Namanya graf. iya lem graph. Itu kalau untuk merek kita bicaranya merek itu banyak antara itu Hapon, Greco, terus lem Raja Wali itu banyak macamnya, lem Panda, lem Kijang atau lem apa itu. Kalau merek banyak, cuma jenisnya lemnya itu lem graph. Jadi lemnya putih itu. Beda senyawanya itu beda sama lem kuning. Jadi bentuknya lem graph itu putihnya itu putih bening kayak kaca gitu. Jadi tembus gitu. Kalau lem kuning kan keruh kan dianya. Lem Saya Ibon punya itu. lem gini bisa nggak Pak? Toa. Itu jenisnya lem apa itu Pak? Ini saya pakai buat bikin dompet kulit sih Pak. Hygienic latex, katanya latex adhesif. Latek. Iya. Kalau latek kayaknya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya. Oke. Oke, kalau latek itu kan dia itu terbuatnya dari karet sama pasti ada campurannya air lah. Itu nggak bisa Ya. ngerekat. Mending lem Ibon dibuat bantuan dulu. Antar itu dijahit di sampingnya itu, di list sulnya itu kan ada. Nah itu Oke. buat bantuan aja, itu nggak apa-apa. Pakai lem Ibon. Kalau lebih ekstrim lagi sih lem Ibon sedikit sama dicampur Alteco itu ya. Kayak lem G itu lebih ekstrim lagi. Tapi biasanya ada Bakal sih kayak kayak kaku apa gitu ya? ya? Iya jadi kaku dia. Kayak yang di ini biasanya di pengrajin yang Iya. ganti-ganti sol itu pakai dicampur dikit itu sama lem Oh G itu. gitu. Iya.
Jadi semisal kaku-kakunya dia itu mesti ada lenturnya gitu. Kecuali kalau kita pakai lem G ya, pas tekukan kaki itu pasti dia retak itu lemnya itu. Ya pakai Pak. Gimana Pak? Nyerah Pak, saya nyesetnya Pak. Jasadnya nyerah. Tebal tetap Semangat Mas susah Advan. nyesetnya. Tebal banget Kak, Pak. Sebel banget. Itu kalau kita Kalau pakai dari kain Pak, ini stepnya gini ya? Sama ya lemnya. kalau pakai kain itu stepnya itu gini Bu. Jadi posisinya ini semisal kain ya. Ini Ya. semisal kain. Nah, ibu buat pola lagi. Jadi polanya ini misal ini pola ini ya, pola kainnya, yang polanya tadi yang buat sama Mbak Lubita tadi. Ya. Terus ini Ya. dikurangin Bu, ini dikurangin kurang lebih 8 atau 4 mili lah, yang di sininya saja. Kalau kain. Ya kalau kain, nah ini untuk backupannya gini Bu. Nah nanti Oh, kainnya itu bisa backupannya. dilipat ke dalam, ya. Bisa pakai Eva, bisa pakai imitasi yang kayak bludru gitu, bisa pakai kain belaco gitu. Jadi Mm-mm. meskipun pakai kain-kain baju yang batik gitu ya, ada yang mungkin agak jelek atau ada yang lobang atau apa gitu. Nah, itu bisa dipakai nggak apa-apa. Bu. Bawahnya Cuma dikurangi lagi, Mbak. ya bawahnya dikurangi kurang lebih segini Bu lah, 4 sampai 8 mili lah. Biar bisa untuk nekuknya nanti gini. Bu. Ya. Nah, ini penguatnya Bu ya. Nah, ini misalnya penguatnya spon Eva-nya itu yang kurang lebih 1 sampai 1,5 mili itu ukurannya itu tebalnya. Jangan dipas gini Bu, terus dilipat gini, jelek nantinya. Nah, jadi harus ada Ya, ya. dia itu harus ada gini, jarak gini ya. Kurang Mm-mm. lebih 8 lah malah aman itu, aman banget. Amannya 8 ya, Pak ya. Amannya 8. Kalau 4 nanti Bagian ya. belakangnya juga, Pak. 8 Iya, juga. bagian belakangnya Keliling juga berarti gini. ya, Pak ya. 8 semua berarti Ya, keliling. ya keliling gini Bu. Kecuali yang Oh. bawah ini ya, kecuali yang bawah ini nggak Oh, usah. yang bawah enggak? Nggak usah ya. Nah, jadi gini nantinya ya, posisinya ini. Jadi ini misalnya kain belaco ataupun Eva, spon Eva itu. Berarti di apa? Dilem dulu ya, Pak ya. Yang Ya, backnya tuh ke apa? Ke uppernya gitu. Baru eh, dilem yang kayak Bapak ini. ya Bu, jadi dilem dulu, tempelin dulu. Ini posisinya misal ini ya, spon ya. Nah, jadi ini dilem dulu gini Bu. Nah, nanti. Mm-mm. Nah, dilem dulu, habis itu dilipat yang bagian depan sini. Nah, posisinya dilipat gini. Ya. Jadi ini ke cover Bu, kelipet ya. Nah itu. Nah terus kalau sudah selesai kelipet gitu, jangan lupa bawahnya sini dijahit muter gini Bu. Set gini. Oh, dijahit dulu. Ya dijahit di sini aja. Kalau sini jangan ya. Di sini aja. Oke. Ya. Biar pola yang ada pada kain tadi itu nggak berubah. Kalau di Oh. ya biar bagus itu Bu. Kadang-kadang yang pas ditarik itu kan melenceng ke kanan atau ke kiri gitu kan. Mm-mm. Nah, kayak gitu Bu, kurang lebihnya Bu. Ya, ya. Untuk yang talinya, strapnya sama ya, Pak? Strapnya sama juga kayak gitu. Jadi untuk strapnya Ada backnya juga ya, Pak ya? ya harus ada backingnya Bu. Kalau nggak di backing nanti ditarik-tarik bisa putus nanti. Nah, kayak misalnya gini, ini Mm-mm. strapnya. Mm. Nah, kurangin aja 8 mili Bu, buat Oh, backupannya ini ya. Nah, jadi nanti kayak gini lah.
kurang Mm. lebihnya 8 mili. Nah, nanti ini kan dilipat gini kan, dikurangin. Ya, ini posisi backupannya ini kayak gini. Pokoknya dikurangin memutar 8 mili lah. Ya, siap. Bagus nanti. Ya kita kalau pakai bahan ini ya, jujur aja kalau kita pakai bahan kulit, kita nggak ada mesin seset, itu kesulitan banget untuk mengerjakannya. Ini susah. Ini tebal Iya, banget, Pak. susah. Kalau Sampai kembung. pakai cutter itu ini satu pasang bisa 5 mata pisaunya ya, kita ganti itu. Iya, Kecuali kalau pakai tiap itu pakai pangot itu enak lihatnya, tapi praktek sendiri saya jujur aja saya kurang kurang bisa sih kalau udah pakai ganti, pangot itu. udah ganti isi 2, ini 3, Pak. Iya, udah ganti isi Bu kalau yang ini. Kalau kulitnya Vectan mungkin lebih mudah Pak, sesetnya Pak, seset manualnya. Iya, Vectan ya, karena Ya, kan dia ini istilahnya kan lebih apa ya, lebih ya lebih kaku kaku. gitu, lebih ini padat. Kalau yang dibagiin ini kan Kromtan ya, jadi Iya, kedorong, Ini jenis bukan apa ya, bukan Pak, ini? keseset malah kedorong gitu ini kalau pakai manual. iya ini eh, kulitnya agak setengah mateng sih. Jadi Kalau warnanya, kulit domba, Pak, kan lebih tipis tuh, Pak. iya. Kalau kulit domba nggak usah di ini Bu, nggak Tetap usah digeser ini Bu. back juga. Gimana Bu? Pakai back juga. Backing juga. Oh, pakai backing. Iya. Ya. Kalau Tapi kan kepingin, tipis kan. kalau tipis gitu Bu, kalau saya biasanya buat trial ya untuk ini Purwarupa atau apa itu saya backing sama kertas Bu dalamnya. Kertas. Pakai kertas bisa? Kertas buku gitu. Enggak, yang kertas ini bikin pola ini. Oh, Kertas apa kertas ini? bikin ini. Duplek ya, ya kertas bikin pola ini Bu. Itu Hmm, bentuknya nanti malah lebih bagus nanti bentuknya. Tapi kalau kita kosongan nggak pakai backup tadi, itu kalau kita pas di cekungan atau di lekukan-lekukan tertentu itu jelek nantinya, nggak bisa bentuk. Karena kan kulitnya molornya itu kan lebih molor daripada kulit sapi kan. iya benar, Pak. Iya, harus ada backupannya. Kalau nggak gitu ya pakai Eva itu loh Bu, udah bagus nantinya. Eva. Busati masanya. Ya, busatin. Kalau di sana busatin Bu ya. Kalau di sini namanya Eva. Busati. Nah, itu Bu. Coba lihat yang strap yang paling panjang, Pak. Yang ujungnya. Ini kayak gini Bu. Oh, situnya dilipat ya, Pak. Iya, Yang dilipat. Nah, satunya, Pak, yang sebelah sana. kalau yang satunya gini. Ya. Oh, ini nggak dilipat ya, yang di Ya, atasnya. dilipat. Karena nanti gini Bu posisinya Bu. Nah, posisinya Oh, kan ada di sini. oh iya Nah, ya. yang kecil itu kan. Dilipat gini nanti. Mm-mm. Ya, ya, ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu.
Iya Pak, ini tadi ada masukan ya dari Pak Ian. Untuk kerapian itu bisa dari stick balik. Jadi kalau folding itu memang agak susah ya kalau kita nggak terbiasa. Tapi ya kalau kita latihan pasti bisa. Untuk kerapian stick balik atau di list itu mungkin ada alatnya, pakai alat ya Pak. Yang kun itu Pak ya, kayak sandal gunung itu kan. Kalau nggak salah. Ya. Nah itu juga bisa untuk kerapiannya. Kayak contohnya sepatu merek Van atau apa sandal-sandal gunung itu banyak yang pakai ini eh, kun di kun itu ya. Itu pakai corong itu alatnya itu. Nah itu kayak gitu. Pak izin. Pak, Ya Bu. kalau di stick balik berarti stick baliknya langsung dengan ini ya apa? Liningnya ya? Ya dengan liningnya Bu. Berarti Tapi jahit jahit dulu yang di memutar. belakang ya Pak? Ya jahit dulu yang untuk bagian back seam atau bagian Ya. belakang itu. Hmm. Nah, itu baru dijahit sama liningnya untuk bagian atasnya. Cuman ya itu tadi Bu, untuk di stick balik itu juga sama kita lihat cara ngelipatnya juga ke bagian dalam. Kalau kita cara Iya ya Pak ya. ngelipatnya itu salah, nggak terlalu dalam dari posisi kulit itu juga kelihatannya itu nggak membentuk nanti Bu. Nah, besok kita prakteknya ada di situ Bu, besok Bu. Siap Pak. Ya, jadi untuk hari ini mungkin kita sampai untuk folding atau lipatan dulu ya. Yang semua sudah diseset untuk bahan-bahan kulitnya. Terus untuk besok kita baru ngerakit dan cara kita tunjukin cara untuk ngelipat pas stick balik ya, gimana cara yang bagusnya. Karena sebenarnya banyak caranya Bu. Kadang itu ada yang nggak ngerti cara ngelipatnya, jadinya jelek kelihatan jahitannya dia. Jadi nggak ngebentuk gitu. Pak, izin Nah, tanya. iya, Eh, aku kan pakai kulit sintetis ya, Pak. iya. Terus dipakein spon ati T satu nggak ya, Pak? Soalnya kayak kelemar-kelemar banget. Spon antinya itu berapa mili kalau boleh tahu? Satu, 1 mili, Pak. 1 mili. Untuk kulit sintetisnya itu tipis atau yang tebel? Tipis, Pak. Nah, tipis. Itu kalau lebih bagus lagi itu sebenarnya ada kainnya dalam. Jadi urutannya imitasi itu dikasih lem atau latek dulu. Terus Ya. di situ ditambahi kain. Kain belaco itu loh, Bu. Kain apa, Pak, namanya? Kain belaco yang untuk pengeras itu loh Kain kainnya. baco ya. Iya, kayak karung apa ya? Kain kayak kalau dulu sih kayak kain di tepung-tepung itu loh. Yang Karung orang Oh, tepung. jual. iya, Pak. Nggak Berarti tahu kalau pakainya yang bahas. bagusnya kain ya, Pak? Ya, kain habis itu ditambahin spon ati yang ini 1 mili tadi itu bagus. Jadinya nanti kalau dipakai empuk dia.
Hampir mirip kulit kalau dari kita ngelihatnya dari luar itu hampir mirip kulit nanti imitasinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, sama ini, Pak. Berarti nanti pas ditekuk gininya pakai lem apa ya? Itu kalau ditekuk, kalau eh, kalau bagus, kalau yang ini untuk bahan imitasi itu ya pakai Limpiu tadi. Kalau Tapi lebih walaupun bagus udah dipakein itu juga, Pak, udah dipakein spon ati. latek. Seponati pakai latek juga bagus kok. Oh, Kalau jadi walaupun pakai spon ati juga nggak masalah ya, Pak? pakai seponati itu pakai latek aja bagus kok. Begitu, Kalau nggak oke, ada Pak. Limpiu. Iya. Makasih. Oh. Apa? Oke. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk hari ini materi ini aja dulu ya. Besok kita sambung lagi ke materi berikutnya. Untuk besok kita siapkan untuk bahan apernya yang sudah dilipat sama ini, sama liningnya. Besok kita tinggal ngerakit aja ya. Kalau bisa nanti sampai assembling. Kalau untuk ada pertanyaan yang lain, nanti bisa chat lewat grup ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa besok pagi ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama, kasih, Pak. sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Ya, saya tutup dulu ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Pak.